Bayangkan deh, cuma kenal di sosial media, terus minta ketemuan, dan dari pertemuan itu langsung berakhir tragis. Ada seseorang bernama Kunaifi berumur 51 tahun bertemu dengan Saifullah alias Saiful sekitar umurnya itu 26 tahun di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung, Depok. Nah, awalnya itu semuanya kayak biasa aja gitu loh, dan juga tidak ada yang menyangka kalau pertemuan mereka itu akan berujung tragis. Ceritanya begini, di sebuah rumah di tempat mereka berjanjian untuk ketemu itu kan, si Saiful ini disebut mengajak Kunaifi untuk berhubungan intim. Tetapi ajakan itu ditolak. Nah, dari situlah terjadi cekcok. Betul ya guys, si Saiful ini tuh adalah seorang pecinta sesama jenis. Nah, hal ini tuh terbukti karena si Saiful ini tergabung dalam 5 grup sekaligus di sebuah platform hijau dan juga platform biru. Ulala, si Saiful biji nangka. Mendingan kalian itu mencari pergaulan yang sehat, circle yang bagus, merawat diri, ya kan, daripada ketemu circle-circle yang ternyata pecinta sesama jenis. Oh my god. Ngomong-ngomong soal merawat diri nih ya, aku tuh sering banget terganggu dengan yang namanya ketombe, suka gatal-gatal ini kepala. Apalagi kita yang hijaban gini kan, rentan banget dengan namanya ketombe. Nah, maka dari itu saya pakai sisir ketombe ini guys. Nah, bentuknya itu simple dan juga praktis buat membantu kita untuk membersihkan ini ketombe-ketombe yang ada di kepala kita sambil nyisir sambil hempas ketombe guys. Nah, modelnya dia itu seperti ini. Bersih, ini tidak ada. Fokus di sininya. Nah, di sini tuh bersihkan, tidak ada apa-apa. Kita tes lagi guys. Kenapa gitu? Semenjak rutin hijaban selalu ketombean. Lihatlah guys nih. Oh my god, makanya kalau kalian punya masalah juga dengan ketombe, kalian pakai di sisir ini. Bentuknya simple tapi worth it itu loh, mengurangi rasa gatal-gatal di kepala daripada kamu garuk-garuk pakai jari. Kalau luka nih bagian kulit kepala malah justru memperburuk ketombe kamu. Oke guys, mendingan kalian pakai sisir ini aja. Yuk kita lanjut. Situasi ini tuh semakin panas sampai Kunaifi ini disebut-sebut menampar si Saiful. Nah, si Saiful ini mengambil pisau dapur Kunaifi sehingga korban meninggal dunia. Ulala, merinding coy. Nah, masalahnya setelah Kunaifi ini meninggal dunia, si Saiful ini kesulitan membawa jasadnya si korban ini dalam kondisi yang masih utuh karena lokasinya itu berada di kawasan yang rame orang gitu loh. Akhirnya jasadnya si Kunaifi ini di-cut lah dan dimasukkan ke dalam karung. Nah, setelah itu si Saiful ini menggunakan motor miliknya si korban ini untuk membawa jasadnya itu, dan juga motornya itu dijual seharga 10 juta. Buset dah, motornya ini tuh motor Honda PCX ya guys. Honda PCX dijual 10 juta, siapa yang nggak mau coba? Aduh. Nah, sementara si Saiful ini melarikan diri, jasadnya si korban ini baru ditemukan beberapa hari kemudian. BTW jasadnya itu dibungkus di dalam karung dengan kondisi susah banget untuk dikenali gitu loh. Kedua kakinya itu nggak ada di dalam karung itu, entah dibuang kemana gitu. Lalu di tanggal 4 Agustus 2026, warga mulai menemukan karung berisi jasad korban itu di kawasan Pancoran Emas, Depok. Nah, polisi kemudian bergerak melakukan penyelidikan nih. Jejak pelaku itu akhirnya mengarah ke Pandeglang, Banten. Di dalam penyelidikannya, polisi juga mengungkap bahwa si Saiful ini pernah bekerja sebagai koki pemotong daging. Nah, keterampilannya tersebut ini kemudian dia gunakan untuk mengangkat jasad si korban ini. Nah, kasus ini kemudian diproses sebagai dugaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau seumur hidup. Pantas sih pidana mati aja coy. Tuhan, merinding. Ironisnya dari kasus ini, semua itu berawal dari kenalan di sosial media guys. Lagi-lagi sosial media ya Tuhan. Temanku sekalian, kalau kalian ada berkenalan dengan seseorang, dikenalan di sosial media itu, tetap hati-hati guys. Jangan percaya foto profil, jangan percaya dengan omong-omongan manisnya dia. No, pokoknya intinya jangan buru-buru percaya, apalagi langsung minta ketemu. Apalagi itu di tempat yang gak aman, misalnya ketemu di rumah. Oh my god, semuanya bisa terjadi apapun itu guys. Mendingan ketemu tempat rame lah, kafe kayak apa kayak gitu. Dan kalau bisa nggak usah ketemu lah ya. Karena aduh serem banget kalau kenalan sama orang di sosial media itu. Kalau saya sendiri jujur ya, takut kenalan orang baru di sosial media.